Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita berada di nuansa Idul Adha. Tentu dalam nuansa Idul Adha ini ada satu sosok yang disebutkan dalam Al-Quran menjadi uswatun hasanah. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada bagimu teladan yang baik dari Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama mereka, keluarga mereka, dan orang-orang yang setia kepada Nabi Ibrahim. Jadi teladan itu tidak lain adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau ini mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, sebab ujiannya begitu berat. Dari mulai istri, dari mulai anak, dari mulai tidak mendapatkan keturunan, tapi semua dapat beliau lalui dengan sebaik-baiknya. Maka beliau mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu seluruh kepribadian beliau bisa menjadi uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita, baik dari Nabi Ibrahim, istrinya, anak-anaknya, keluarganya, dan orang-orang yang mengikut mereka. Lalu teladan apa yang bisa kita ikuti dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, keteguhan beliau di dalam menjaga tauhid. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 74-79, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhan. Tapi sebenarnya bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, karena sebagai Nabi tentu beliau sudah mendapat wahyu dari Allah. Tapi beliau ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah, menyembah matahari, bulan, dan lain sebagainya. Ketika memasuki malam hari, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang. Ra'a kaukaba, qala haza rabbi. Oh, ini Tuhan, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bulan itu hilang, inni la uhibbul afilin. Aku tidak suka terhadap yang musnah, yang hilang. Kemudian beliau melihat matahari. Falamma ra'a syamsa qala haza rabbi haza akbar. Ini lebih besar, ini Tuhanku. Setelah matahari itu menghilang, maka Nabi Ibrahim tidak mempercayai itu adalah Tuhan. Lalu beliau memberikan statement sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Aku serahkan diriku kepada Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang muslim. Jadi keteguhan Nabi Ibrahim di dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pertanyaan tauhid kepada anak-anaknya, sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 132 sampai 133. Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, setelah aku nanti tiada, apa yang engkau sembah, nak? Jadi itu yang beliau tanyakan kepada anaknya. Kalau kita mungkin beda pertanyaannya dengan anak kita. Nah, kalau bapak sudah tidak ada, ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang engkau makan? Kita khawatir terhadap rezeki anak. Kita lupa bahwa Allah lah yang menjamin rezeki bagi kita dan bagi anak-anak kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak adalah makhluk yang melata di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah tanggung rezekinya. Jadi kita mungkin boleh sedikit khawatir terhadap anak-anak masa depannya nanti bagaimana. Tapi jangan terlalu khawatir, sebab ada Allah yang menjamin kelengkapan hidup, kesuksesan hidup bagi anak-anak kita di kemudian hari. Yang penting kita kasih pendidikan anak, kita sekolahkan dengan baik, kita berikan skill kepadanya, insya Allah dia akan mampu menjawab tantangan zamannya nanti. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah berdoa yang termaktub dalam surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang yang muqimas sholah, orang yang memelihara sholat, istiqomah dalam sholat,
wa min zurriyati, dan termasuk anak-anakku semua. Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah terimalah doaku. Karena sholat ini penting. Kesuksesan itu berawal dari sholat. Insya Allah kalau sholatnya bagus, kehidupannya akan bagus, bahagia, dan sukses. Maka disebutkan dalam surah Toha, wa'mur ahlaka bis sholah wastabir alaiha, suruhlah anakmu sholat, wastabir alaiha, dan sabarlah engkau terhadap sholat itu. Karena sholat ini tidak hanya sehari dua hari, setahun dua tahun, tapi muddat hayati, sepanjang hidup. Dan perlu kesabaran mendidik istri, mendidik keluarga, mendidik anak-anak dalam sholat. Makanya Nabi mengajarkan kita mendidik anak sholat sejak umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wa hum abna'u asrusinin. Pukul anakmu kalau dia sudah berumur 10 tahun, dia tidak mau sholat. Wa farriqu bainahum anil madaji, dan pisahkanlah tempat tidurnya ketika sudah berumur 10 tahun. Jadi ini pendidikan luar biasa yang tentu dicontohkan juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bagi kita sebagai orang-orang yang hidup setelah zaman beliau. Kemudian teladan yang perlu kita ikuti dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau meletakkan cinta yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah lewat kisah kurban yang pada saat ini kita pelajari kisah-kisahnya. Bagaimana mungkin seorang Nabi Ibrahim yang sudah lama tidak punya anak, begitu lahir anak Ismail, turun perintah untuk menyembelih. Kalau kita sudah lama nggak punya anak, datang anak disuruh dikorbankan, jujur mungkin nggak sanggup. Tapi Nabi Ibrahim luar biasa kecintaannya kepada Allah, apapun beliau korbankan untuk Allah. Lalu diganti dengan seekor domba. Jadi ini pengorbanan luar biasa, ya. Tentu dalam bulan Zulhijjah ini kita berharap mampu meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun tidak bisa 100%, mungkin 10%-nya saja atau 5%-nya saja sudah bagus. Ya, yang pertama kita jaga tauhid kepada Allah. Kita ajari anak-anak kita tauhid untuk beriman kepada Allah. Kemudian kita ajari anak-anak kita untuk sholat. Kemudian kita berusaha untuk mengedepankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya ketika kita menghadap kepada Allah, semua akan kita tinggal. Harta benda, pangkat dan jabatan, semua hanya titipan, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita bawa adalah cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja barangkali kajian kita pada momen Idul Adha ini. Mudah-mudahan tentu kita berharap kepada Allah bisa meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah lancarkan rezeki kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, dan dilancarkan segala urusan kita. Amin Allahumma amin. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.